وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita membaca hadis Barra ibn Azib tentang pelaksanaan salat Idul Adha dan sembelihan yang dilaksanakan setelah salat Idul Adha. Dari Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kita Yaumal Adha, di hari Idul Adha, ba'da shalah, setelah pelaksanaan salat. Nah, ini sampai di sini hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam bab ini untuk menunjukkan bahwasanya sunnahnya khutbah itu setelah salat. Sebagaimana hadis yang sebelumnya juga menyatakan bahwasanya khutbah itu dilaksanakan setelah salat. Rasulullah salat 2 rakaat terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Nah, ini di hadis Barra ibn Azib dijelaskan lebih tegas lagi bahwasanya salat terlebih dahulu baru kemudian khutbah, tidak sebagaimana salat Jumat. Faqala man shalla salatana, kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang salat sebagaimana salat kita, wa nasaka nusukana, dan menyembelih sebagaimana sembelihan kita, faqad asaban nusuk, maka dia telah benar penyembelihannya. Wa man nasaka qabla shalah, namun barang siapa yang menyembelihnya itu sebelum salat, fala nusukalahu, maka tidak ada pahala penyembelihan hewan udhiyah bagi orang tersebut. Nah, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menunjukkan bahwasanya salat Id itu diantara rukunnya adalah salat dulu baru khutbah. Tidak sah salat Id itu kalau tidak sah kalau dilaksanakan khutbah terlebih dahulu baru kemudian salat sebagaimana salat Jumat. Karena Nabi SAW mengatakan, man shalla salatana, yang salatnya itu seperti salat kita. Kemudian dalam keumuman hadis yang lain, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salatnya apa? Salatnya sebelum khutbah, dan tidak sah salat Idul Fitri dan Idul Adha kalau didahului khutbah terlebih dahulu. Artinya tidak dianggap. Demikian pula sembelihan. Wa man nasaka nusukana, wa man nasaka qabla sholati fala nusuka lahu. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka tidak ada pahala sembelihan bagi dia. Artinya dianggap tidak sah ibadah kurbannya. Faqala Abu Burdah ibnu Niyar, kemudian Abu Burdah ibnu Niyar ini adalah pamannya Barra ibn Azib. Khalu al-Barra ibn Azib. Khal itu paman dari pihak ibu.
"Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah." Wahai Rasulullah, aku sudah menyembelih kambingku ini sebelum sholat. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin. Hari ini aku mengetahui bahwasanya hari ini adalah hari makan-makan. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti. Dan aku menginginkan bahwasanya kambingku ini adalah kambing yang pertama kali disembelih untuk dimakan orang-orang. Fadzabahtu syati, maka aku sembelih kambingku ini. Wa tawaddaitu qabla an atis shalah, dan kemudian aku makan sebelum aku berangkat pergi sholat. Qala syatuka syatu lahmin, maka Nabi mengatakan, kambingmu yang kamu sembelih itu hanya sembelihan biasa. Artinya syatu lahmin, hanya sembelihan untuk menghalalkan dagingnya saja, tetapi nilai ibadah kurbannya tidak ada, karena dilaksanakannya sebelum sholat Id. Sampai di sini ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari kisahnya Abu Burdah ibnu Niyar ini. Yang pertama, bahwasanya sembelihan sebelum sholat Id, sembelihan sebelum sholat Idul Adha itu tidak dianggap ibadah kurban, sebagaimana Rasulullah sudah menegaskan sebelumnya tadi pada hadis beliau, pada sabda beliau, wa man nasaka qabla sholati fala nusuka lahu, yang dia menyembelihnya sebelum sholat maka tidak ada pahala ibadah kurban bagi dia. Ibadah kurbannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum masuk waktunya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, ini kita perlu meneladani semangat para sahabat itu untuk beribadah, bersegera untuk beribadah. Kesegeraan para sahabat untuk beribadah ini patut kita teladani. Dalam hal ini Abu Burdah ibn Niyar radhiyallahu an, paman dari Bara ibn Azib ini, niatnya sudah betul, niat, tapi caranya ternyata tidak benar. Niatnya ingin bersegera untuk menyembelih. Nah, kesegeraan beliau, semangat untuk bersegera dalam hal kebaikan ini yang patut kita teladani. Tapi jangan sampai kesegeraan untuk beribadah ini akhirnya nanti curi-curi start, belum waktunya sudah dilaksanakan, belum waktunya belum masuk tetapi sudah dilaksanakan, akhirnya tidak diterima meskipun semangatnya benar. Nah, pelajaran ini menunjukkan kepada kita bahwasanya semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam bersegera untuk melaksanakan ibadah harusnya didasarkan pada ilmu, untuk kita mempelajari aturan dari Allah dan Rasulnya. Ini dianggap atau tidak dianggap. Nah, tentunya ini harus didasarkan pada ilmu. Dibolehkan, diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Burdah. Nah, kemudian Abu Burdah setelah ternyata kambingnya itu tidak dianggap sebagai ibadah kurban oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Burdah bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilayya min syataini. Saya punya satu ekor kambing lagi yang masih muda. Dalam riwayat lain disebut jaza'ah. Jaza'ah ini masih muda. Kambingnya itu masih muda, belum sampai umur untuk disembelih. Karena umur untuk disembelih itu musinnah. Dia harus 2 tahun.
Jaza'ah itu belum sampai 1 tahun. Nah, kita punya itu. Tetapi 1 ekor anak ini lebih dicintai oleh beliau daripada 2 ekor kambing. Afatu jazi'anni, apakah yang demikian ini boleh aku sembelih? Karena umurnya itu belum sampai. Apakah boleh aku sembelih itu? Qala na'am, iya. Rasulullah membolehkan, tapi khusus untuk beliau saja pada saat itu saja. Walan tujziya an ahadin ba'dak. Tapi tidak perkenankan lagi untuk orang setelah engkau. Cuma engkau saja yang diperbolehkan. Nah, ini merupakan keistimewaan bagi Abu Burdah ibnu Niyar ini, bahwasanya beliau dapat kekhususan untuk melaksanakan satu syariat yang khusus untuk dirinya, sementara orang lain itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan syariat ini, yaitu berkurban dengan hewan kurban yang usianya itu masih muda. Hanya untuk Abu Burdah ibnu Niyar saja yang diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya itu tidak. Nah, yang lainnya tidak diperkenankan. Nah, yang demikian ini kalau kita lihat hikmahnya, bahwasanya Abu Burdah ibnu Niyar tadi tidak mengetahui untuk yang pertama, asal nyembelih aja, tidak tahunya belum masuk waktunya dianggap tidak sah sesembelihan. Tapi alhamdulillah beliau masih punya hewan lain meskipun usianya itu masih muda. Ketika usianya masih muda, diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk mengganti sembelihannya yang tidak dianggap di awal tadi, dan itu khusus untuk beliau saja. Sementara yang lain tidak diperkenankan untuk menyembelih sembelihan itu kecuali sudah 2 tahun genap. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari hadis kedua ini, yaitu hadis Barra ibn Azib. Hadis selanjutnya hadis Jundub ibn Abdullah al-Bajali, ini juga senada dengan hadis Barra ibn Azib ini. Sampai di sini silahkan jemaah sekalian, jika ada hal-hal yang ditanyakan berkenaan dengan sholat Id ini atau yang lain, kami persilahkan. Ya. Yang satu orang berkorban 2 sapi gitu. Boleh sekali, sangat boleh sekali gitu kan. Dan yang lebih dari qadrul mujzi'-nya 1 orang 1. Ketika dia berkorban lebih, ya sama seperti seseorang itu berkorban membayar zakat yang diwajibkannya 2,5%. Tapi ketika dia membayar zakat ditambah lagi. Ini yang namanya tatawwu'. Puasa juga gitu, kita diwajibkan Ramadan saja, tetapi nanti di luar Ramadan mau puasa lagi, menambah lagi, maka itu bentuknya adalah bentuk nafilah. Tatawwu' dia laksanakan dengan kerelaannya, karena dia memiliki keluasan dalam rezeki, mau berkurban meskipun dia sendiri saja berkurbannya itu dalam bentuk 2 ekor sapi, 3 ekor sapi untuk dirinya sendiri, itu diperbolehkan. Ini kalau ditanya boleh tidaknya. Tapi ketika ditanya utama tidak utamanya, ketika dia memiliki keluasan harta, hendaknya dia atasnamakan sapi yang berlebih itu untuk keluarga-keluarganya yang lain gitu. Sehingga
yang ikut mendapatkan pahala di situ di dalam sembelihan tersebut ada lebih dari satu orang. Ini yang lebih utama. Kenapa kok ini yang lebih utama? Karena misi dakwahnya Nabi Muhammad adalah sebanyak-banyaknya merekrut orang masuk dalam surga. Artinya ketika kita lebih banyak membawa orang untuk bermusyarakah, berserikat dalam sembelihan itu, kita menjadi penerus Nabi Muhammad untuk banyak-banyak mengajak orang kepada surga. Jadi demikian pertimbangan saya untuk yang utama atau tidak utamanya. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak bolehnya, boleh. Satu orang nanti kurbannya 10 kambing gitu. Yang ini boleh. Yang lain? Oh, siapa dulu? Geng monggo, Pak. Kemarin saya ada satu landasan atau ketentuan yang berkorban itu untuk saat ini satu sapi 2 orang. Apakah mungkin yang mendasari itu penjelasannya atau kenapa atau 7 orang? Ini apa dalilnya untuk satu sapi 7 orang itu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umroh Hudaybiyah. Nah pada saat itu hewan hadyu yang dijadikan untuk sembelihan dan juga bukan hanya umrah Hudaybiyah, ketika haji wada juga demikian. Pada saat haji wada itu kan kaum muslimin yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran itu dituntut untuk menyembelih hewan hadyu. Hewan hadyu itu apa sih? Hewan hadyu itu hewan kurban, tapi ini sifatnya wajib untuk jamaah haji. Dan hewan hadyu itu adalah hewan kurban yang disembelih di tanah haram, di masjid di tanah haram Mekah. Itu namanya hadyu. Kalau di luar tanah haram Mekah namanya bukan hadyu, namanya ya udhiyah. Kalau masyarakat Indonesia sering menyebutnya kurban. Jadi kurban itu hewan yang disembelih di tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik di luar tanah haram. Kalau di dalam tanah haram Mekah itu namanya hadyu. Hadyu hukumnya apa? Untuk yang tidak haji hukumnya sunnah, sama seperti kurban. Dia hukumnya sunnah. Untuk yang haji itu hukumnya wajib, ketika hajinya itu qiran dan hajinya tamattu. Wajib untuk menyembelih hadyu. Berapa kadarnya? Minimal 1 ekor kambing. Nah pada saat itu para sahabat tidak mendapati kambing untuk dirinya, maka Rasulullah berikan pada saat itu Rasulullah memberikan kelonggaran untuk 1 ekor unta boleh 7 orang berserikat, karena pada saat itu kan hadyu itu wajib. Nah ketika dia wajib, dia tidak punya kambing dan tidak mendapatkan hewan hadyu yang cukup untuk dirinya sendiri, akhirnya Rasulullah SAW memberikan hukum untuk yang 1 ekor unta boleh 7 orang berserikat di situ. Nah ketika Rasulullah menetapkan hukum 7 orang untuk hewan hadyu inilah, kemudian para ulama, dan ini jumhur mayoritas, juga menetapkan hukum ini pada hewan kurban. Karena hewan hadyu ini tadi adalah kurban yang wajib ya bagi jamaah haji, maka berlaku pula hukum yang sama bagi kurban yang sunnah. Ini pendapat jumhur ulama. Nah kemudian kalau dia lebih dari 7 ya, 1 unta lebih dari 7, sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwasanya pada saat itu ada sebagian sahabat yang untuk 1 unta 8 orang.
Artinya ada yang lebih dari 7, dan riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Awtar. Nah, jadi kalau untuk kelonggaran dia lebih dari 7 ini boleh atau tidak. Kalau lebihnya itu sedikit gitu kan, 8 orang seperti itu, nah ini masih diperbolehkan menurut pandangan jumhur ulama. Nah, akan tetapi kalau nanti misalnya satu sapi itu seluruh anak SD yang mau kurban gitu kan sering di sekolah-sekolah seperti itu, sumbangan gitu kan, itu sah atau tidak? Allah Ta'ala a'lam, saya memandangnya itu sah. Hanya saja pahalanya nanti tidak sebagaimana pahala hadiyu. Nah, kalau untuk hadiyu tadi memang 7 orang karena dia wajib. Nah, untuk yang kurban ini karena dia sunnah, maka yang saya harapkan ini tetap sah. Meskipun nanti satu SD sumbangan gitu dapatnya satu sapi, di atas namakan siapa? Ya sudah, di atas namakan seluruh murid-murid yang ikut sumbangan situ gitu loh. Ketika nyembelihnya ini hadza min tullabi madrasah ibtidaiyah Al-Ansor gitu. Ini dari murid-murid murid-murid madrasah ibtidaiyah Al-Ansor, SD Al-Ansor ini kan. Udah sembelih bismillah gitu, seperti itu. Nah, kalau nanti ditanya dalilnya bagaimana, ini yang saya dapati dalilnya ini riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga muttafaqun alaih. Ketika Nabi yang saya ingat di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, adapun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saya ragu apakah ada juga di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, Nabi SAW pada saat itu menyembelih satu kambing dan Nabi mengatakan hadza min Muhammadin wa ummati Muhammadin alladzina lam yudhi. Ini dari Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad yang belum menyembelih, belum sempat belum ada kemampuan menyembelih di saat itu. Maka kalau Rasulullah mengikut sertakan seluruh umatnya untuk satu ekor kambing, maka yang lebih dari 7 ini itu juga boleh gitu loh. Jadi berdasarkan hadis tersebut ini yang menjadi landasan saya bahwasanya lebih dari 7 ini juga diperbolehkan, hanya saja nanti pahalanya memang nggak sama seperti yang satu sapi itu 7 orang. Ini seperti itu Pak.